Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kali ini kita akan membaca cerita Putri Gema. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang ada di buku ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tentu saja kita baca dulu. Oke, kita akan baca ceritanya Putri Gema. Nah, ini adalah cerita dari buku bahasa Indonesia ya. Putri Gema, lihat, ini dia Putri Gema. Ini penulisnya adalah Herbiana Arta, ilustratornya adalah Didin Jahidin ya. Oke, Gema adalah seorang putri. Kita lihat, ini sedang membawa buku ya, Mbak boneka juga. Selain suka buku, Putri Gema juga suka boneka. Mari kita baca cerita Putri Gema. Nah, ini dia tokoh kita, Putri Gema. Mari kita baca. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca. Dia bernama Putri Gema. Wah, ini dia. Makanya bawa buku. Ternyata Putri Gema gemar membaca ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika berada di perpustakaan ya, kerajaan, Putri Gema merasa gembira. Iya, suka baca. Ketika berada di perpustakaan kerajaan pasti gembira ya. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Wah, yang lain pada ngantuk. Putri Gema, cerita ini lucu. Memang Putri Gema gemar membaca ya, Adik. Selalu ditemani bonekanya. Yang lain pada tidur, Putri Gema membaca. Iya, dia menangis. Putri Gema membacanya semangat sekali ya. Dia membaca langsung mempraktekkan. Iya, gitu ya. Nah, selain membaca, Putri Gema suka bercerita. Dia bercerita pada bonekanya. Boneka, kamu tak kasih cerita ya? Gitu. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Dia memang gemar bercerita ya. Dia membaca cerita bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengar ceritanya. Iya, masa sih berceritanya pada boneka? Bercerita kan harus pada orang. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun paman itu selalu menghentikan cerita Putri Gema. Pamannya lagi enak-enak tidur. Berisik banget Putri Gema. Shh, jangan berisik, ini perpustakaan. Nah, gitu ya. Harus pelan-pelan kalau baca di perpustakaan. Hei, siapa yang mau mendengar ceritaku? Putri Gema sampai sedih, dia teriak, siapa yang mau mendengar ceritaku? Gitu katanya. Putri Gema merasa kecewa. Kok enggak ada yang mau dengar ceritaku sih? Hidangan kue manis tak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gema. Padahal kue manisnya enak sekali. Ada 1, 2, 3, 4 kue. Tapi dicuekin sama Putri Gema. Aku kan pengen bercerita gitu. Namun kekecewaan Putri Gema tidak berlangsung lama. Bibi juru masak, aku punya cerita, dengarkan ya. Ceritaku lucu sekali. Ternyata dia bercerita pada bibi juru masak. Silakan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Kuenya belum dimakan, masih 1, 2, 3, 4. Kuenya masih belum dimakan sama Putri Gema. Putri Gema ini terlalu bersemangat bercerita sampai lupa makan kuenya. Putri Gema mulai bercerita. Ya, gini ceritanya. Jerapah berulang tahun
Para penghuni hutan membuat kue untuknya. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Nah, Putri Gemma masih mempunyai banyak cerita. Ya, Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Putri Gemma terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya yaitu raja dan ratu. Nah, lagi-lagi enak-enak melukis, ada yang ngasih cerita asik. Nah, gitu kata pelukisnya. Nah, dia bercerita pada petani juga ya. Cerita Aladin ini dengan karpet ajaib. Wah, dia bercerita pada semuanya, termasuk pada Baginda Raja dan Ibu Permaisuri. Dan selalu ditemani boneka kesayangannya. Nah, dia juga bercerita pada penjahit ya. Wah. Putri Gemma berceritalah lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan, juga cerita tentang gaun yang indah, Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Wah, banyak sekali yang bisa diceritakan sang putri. Sang putri memang bakat bercerita ya, luar biasa Putri Gemma. Semua cerita itu tersimpan di satu tempat. Ayo, ikuti aku jika kalian ingin tahu, ajak Putri Gemma. Ya, semua orang senang loh mendengar cerita Putri Gemma. Astaga, apakah aku bermimpi? Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Kok banyak orang datang ke perpustakaan sekarang? Di perpustakaan, Putri Gemma membaca buku dongeng berjudul Kue untuk Raja Burung Wow. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basung namanya. Raja Burung Wow pun menepati janji. Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Wah, banyak sekali ceritanya ya. Nah, ini dia kuenya. Semua mendengar cerita hingga akhir. Wah, menyenangkan sekali ya mendengar cerita. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitik. Aku ingin kue seperti ini, katanya. Enak. Nah, seperti ini ya kuenya. Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu. Waduh, kue basung namanya ya. Nah, bagaimana jika bahan-bahan membuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan. Putri Gemma memberi usul yang tidak biasa. Nah, ya, usulnya luar biasa. Putri Gemma ini membuat semua orang senang hatinya. Tidak lama kemudian dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar coba? Enak kue basung. Keceritaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gemma selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Maka aku suka berbagi cerita, kata Putri Gemma. Dengan berbagi cerita banyak sekali pengetahuan yang didapatkan ya adik-adik ya. Kue basung jadi terkenal, jadi viral gara-gara Putri Gemma. Nah, pelukis pun bisa melukis di mana-mana dengan riang gembira. Orang semuanya punya ide ya. Nah, luar biasa. Putri Gemma ini memang luar biasa, bisa membawa keceriaan bagi semua orang. Nah, lalu
Apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Nah, ini paman penjaganya malah makan kue basung ini. Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan suara di perpustakaan. Oh, kini terdengar seperti nyanyian di telingaku. Begitu kata paman perpustakaan. Tidak apa-apa berisik seperti nyanyian, bikin suasana perpustakaan semakin menyenangkan. Nah, semua orang suka membaca gara-gara Putri Gemma suka bercerita. Wow, ini sebagai tambahan informasi ya, baju tradisional Bondo Kanduang. Baju yang dipakai Putri Gemma bernama Bondo Kanduang. Bondo Kanduang artinya adalah ibu yang mengandung. Itu adalah nama baju tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah nama provinsi di Indonesia. Ini Bondo Kanduang ya, lu ya. Ini Putri Gemma, kalian harus suka membaca seperti Putri Gemma. Bisa membuat kreativitas itu muncul ya. Kita lanjutkan. Ayo kenali nama-nama atribut pada baju Bondo Kanduang. Ada tangkalua, tutup kepala berbentuk seperti tanduk kerbau. Tangkalua melambangkan rasa tanggung jawab. Ada sandang, kain yang dipakai menyerempang di bahu. Ada baju kurung, warna merah melambangkan keberanian dalam menyatakan kebenaran. Kalung melambangkan bahwa kebenaran akan tetap berdiri teguh. Lambak, semacam kain sarung dipakai sebatas mata kaki. Lambak melambangkan bahwa dia seorang putri yang tertib, sopan, dan mempunyai sikap yang hormat. Gelang melambangkan bahwa dalam mengerjakan suatu pekerjaan harus sesuai dengan kemampuan. Luar biasa ya. Ternyata baju ini memiliki banyak makna ya. Baju tradisional Bondo Kanduang mempunyai makna yang dalam. Ini adalah tangkalua ya, ada kalung di sini ada gelang, di sini ada sandang, ada lambak dan baju kurung. Ya, baju kurang gitu ya. Catatan ya. Ini atribut kelengkapan. Atribut itu kelengkapan. Burung kuau adalah jenis burung yang menyerupai burung merak, hidup di Sumatera dan Kalimantan. Gemar itu artinya suka sekali terhadap sesuatu yang dilakukan. Ide adalah gagasan yang muncul dalam pikiran. Kerbau jenis binatang yang menyerupai lembu, tanduknya panjang, suka berkubang dan umumnya berbulu berwarna kehitam-hitaman. Nah, berkubang itu masuk ke dalam lumpur-lumpur itu ya. Kue basung, kue tradisional Sumatera Barat terbuat dari tepung, beras, santan, dan gula merah dibungkus daun pisang. Perpustakaan adalah ruang untuk membaca dan tersedia banyak buku. Kalian punya kan? Sekolah kalian perpustakaan ya. Sarung jenis kain, selasar serambi atau beranda, tanduk adalah cula dua yang tumbuh di kepala. Nah, ini dia tanduk. Nah, ini adalah penulisnya Herviana Arta dan ilustratornya adalah Didin Jahidin. Ya, mari kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang ada di buku. Nah, ini dia pertanyaannya. Jurnal membaca, namanya apa? Judul buku yang kita baca itu apa? Tadi adalah Putri Gemma, ya, Putri Gemma. Judul buku Putri Gemma. Kalau nama ini nama kalian, misalnya Pak Ali ya, Ali gitu aja ya. Nah, nama penulisnya, nah siapa nama penulisnya? Ini dia penulisnya Herviana Arta, Herviana Arta, ya. Kemudian ilustratornya adalah Didin Jahidin, ya, Didin Jahidin. Kalau dari namanya kelihatannya orang Sunda ini. Namanya ada pengulangan itu Didin Jahidin. Ya, oke. Dari Jawa Barat ya. Penyuntingnya Retno Handayani, tapi tidak ditanyakan kelihatannya ya. Tidak ada.
Putri Gema suka membaca. Untuk kalian suka, gambarlah tokoh dongeng yang kalian sukai di sini. Mintalah ayah dan ibu menuliskan namanya. Tokoh dongeng kesukaanku ya Putri Gema dong. Nah, ya di sini seperti ini ya. Nah, ada tanduknya. Oke, bisakah kalian membaca? Nah, ini sudah kita bahas. Jadi ini juga akhir dari video kita. Kita akan ketemu lagi di pembahasan cerita yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.